Oke, sekarang kita sudah masuk ke modul ketiga, yaitu terkait dengan inheritance, gitu. Di modul ketiga yang Anda harus buat di latihan yang pertama, itu Anda mencoba untuk menerapkan eh, kelas parent dan child class. Terdapat 3 file yang nantinya akan dibuat. Yang pertama adalah kelas parent yang ini diberi nama pertama.java. Di pertama.java itu ada atribut yang bertipe data integer dengan nama A yang diset dengan nilai 10. Modenya adalah privat, begitu ya. Modenya adalah privat. Kemudian di dalam kelas pertama ada 2 metode ya. Metode yang pertama adalah metode terprotek yang isinya adalah hanya untuk anak. Kemudian untuk info yang kedua itu adalah menampilkan nilai A yang ada di atas tadi dengan menunjukkan dipanggil pada this.get class .get name. Jadi ambil ada dari data mana ini diambilnya. Nanti Anda akan bisa melihat ya di hasilnya seperti apa. Kemudian di file kedua yang merupakan child class yang diberi nama kelas kedua ini di-extend dari kelas pertama tadi. Kemudian di dalamnya ada integer B yang di-set di nilai 8 dengan tipe data yang sama juga dengan privat dan protected untuk metode baca super. Di dalam baca super ini kita menampilkan nilai B tadi dan metode terprotect dan metode info ya yang ada di kelas pertama tadi. Jadi nggak perlu kita buat metode lagi yang namanya terprotect dan metode info. Kita nanti ambil dari metode dari kelas pertama. Kemudian kita juga akan membuat metode bukan metode ya, kelas untuk pengujian yang kita sebut sebagai tes pertama kedua. Nah, kalau di minggu kemarin saya menunjukkan bahwa public static void main-nya itu bisa diletakkan menjadi satu dengan kelas yang ingin dituju tadi ketika membuat objek. Nah, di sini di uji coba yang ketiga ini saya ingin juga menunjukkan bahwa selain public static void main itu disatukan dengan dengan kelas yang lain itu Anda juga bisa memisahkan public static void main itu tersendiri seperti ini dibuat di dalam kelas yang berbeda. Nah, di sini di dalam public static void main ini itu merupakan aplikasi yang program yang dijalankan pertama kali ya. Nah, di sini ada objek yang kita sebut sebagai D2 ya, yang dia diambil dari kelas kedua. Ngambil dari kelas kedua tadi, kemudian dijalankan metode baca super dan info. Dia juga membuat bukan metode objek S1 yang tapi ini diambil dari kelas pertama gitu. Dan yang diakses adalah terprotect dan info. Maka nanti yang akan tampil akan semacam ini. Nah, untuk menampilkannya kita bisa buka lewat command prompt. Nah, seperti biasanya Anda buka akses dulu direktori yang ingin dituju. Di sini saya contohkan diletakkan lagi-lagi di musik. CD berarti tinggal CD spasi alamat direktorinya. Kalau mau diletakkan di E berarti Anda ketik dulu E.2 baru CD alamat direktori yang mau spesifik Anda tuju. Nah, tandanya berubah seperti ini. Lalu ketikkan javak. Nah, javak ini saya ingatkan lagi dia untuk ngecek apakah ada kode program yang error di dalam setiap file yang ada di dalam Java. Nah, untuk yang pertama, kan tadi ada 3 file, maka saya akan mengecek ketiga-tiga file tersebut terlebih dahulu. Javak pertama.java, apakah ada error? Ternyata tidak ada. Javak kedua.java, juga tidak ada error. Nah, kemudian javak tes pertama kedua. Oke. Kalau sudah tidak ada error dari ketiga kode program tadi, maka saya Java tes pertama kedua
karena tampilannya ada di tes pertama kedua ini ya, Java tes pertama kedua. Maka yang tampil adalah semacam ini. Nah, kita lihat kenapa kok tampil seperti ini ya. Kita bandingkan dengan 3 program tadi. Nah, yang pertama jalannya pasti dari void main dulu, di mana tadi ada objek D2 yang dia memanggil baca super. Nah, di baca super ini, nah dia jalan baca super ini menampilkan B. Nah, berarti B-nya tadi berapa? Oh, 8. Nah, kemudian dia menjalankan terprotect. Terprotect ada di sini. Nah, ini berarti hanya untuk anak. Tapi karena kelas kedua itu adalah extend ke pertama, maka ini boleh dilakukan, diakses begitu ya. Hanya untuk anak. Oke. Kemudian si A ini. A system out print line A sama dengan 10 kan tadi terprotect sudah. Sekarang info system out print line A-nya berapa ya. Nah, ini yang tampil adalah A-nya 10 gitu. Kemudian system out print line dipanggil pada this.getClass getName gitu ya. Dipanggil pada kedua, kelasnya tadi apa? Kedua, kelas kedua. Jadi ini tuh info yang ada di sini itu jalannya dari masih yang ada di sini. Info yang ada di sini, tapi ngambilnya dari info yang ada di kelas pertama. Kemudian lagi, pertama S1 gitu ya. Ada objek S1 diambil dari kelas pertama. S1 terprotect. Nah ini. Oh sorry, tadi kelewat ya. Ini ada d2.info ya. Oh, saya skip dulu yang S1. Ada d2.info. Ada d2.info berarti dia ngambil ini. Nah, ini tadi. Kan info. Jadi infonya ini tampilkan 2 kali. Info di sini sama d2.info. Jadi bisa ditampilkan lewat sini atau ditampilkan lewat sini dengan membuat objek tadi ya. Nah, nanti akan tampil sama A sama dengan 10 dipanggil pada kedua. Kemudian ini menampilkan S1 terprotect tadi hanya untuk anak baru di sini ini. Nah, kemudian S1.info A1-nya 10. Kemudian, nah ini yang berbeda kan. S1.info bukan lagi manggil dari info yang ada di sini ataupun D2 yang diambil dari kelas kedua, tapi karena ini S1.info berarti dia langsung dari parent kelasnya, yaitu yang ada di sini. Sehingga this.getClass.getName-nya itu langsung dipanggil pada pertama gini tampilnya. Nah, selanjutnya untuk modul ketiga ini yang harus Anda kerjakan itu adalah latihan 1 sampai dengan latihan 5 semuanya Anda kerjakan. Kemudian tugas praktikumnya karena ada 2. Nah, untuk ganjil ya, soal ganjil itu untuk NIM ganjil mengerjakan tugas praktikum 1, untuk NIM genap mengerjakan tugas praktikum 2. Nah, untuk tugas rumahnya semua dikerjakan ya, karena ini soalnya hanya Anda membuat program menerapkan inheritance dan Anda menjelaskan perbedaan overriding dan overloading. Jadi kembali lagi, saya ingatkan lagi, tugas praktikumnya milih salah satu tadi, kalau ganjil nomor 1, kalau NIM genap nomor 2, kalau tugas rumah, kerjakan semuanya. Nah, jangan lupa seperti kemarin ya, itu ditaruh di dalam di dalam Google Drive. Namanya nanti modul 3, buat folder sub-sub lagi untuk setiap latihan tugas rumah maupun tugas praktikumnya. Ketika ada analisis, maka buat di dalam modul PDF. Di dalam bentuk PDF sesuai dengan format yang sudah diberikan untuk laporan yang dulu ya. Saya pikir cukup ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.